Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Irmayani dengan NPM D217051047 dari kelas C. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah teori bahasa dan automata. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing. Oke, mesin Turing adalah model teoritis dari suatu perangkat komputasi yang pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin Turing digunakan untuk mendefinisikan batasan teoritis tentang apa yang dapat dihitung atau dipecahkan oleh suatu algoritma. Nah, di sini ada model mesin Turing. Nah, sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu pengendali berhingga atau finite control. Nah, pita masukan, ini adalah pita masukan. Ini pita masukan dengan sifatnya itu panjangnya tidak berhingga. Nah, ujung kiri ini dia terbatas, sedangkan yang ujung kanan ini dia tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Jadi kalau simbol kosong itu dia adalah blank. Nah, pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol harus dikenali. Dinyatakan sebagai, di sini kan ada A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Sel di sebelah kanannya ini dia berisi rangkaian simbol blank. Jadi simbol kosong. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tupel mesin Turing. Nah, ini adalah semua himpunannya. Yang Q ini himpunan state, terus sigma ini himpunan simbol input termasuk B, terus ini ada gamma, simbol-simbol yang muncul di pita termasuk sigma, ini transisi. Transisi ini fungsi transisi yang memetakan ini Q kali gamma, terus Q kali LR. Nah, di sini ada state awal, terus B ini simbol blank, terus F ini himpunan final state. Nah, selanjutnya di sini ada contoh mesin Turing. Jadi string masukannya ini adalah 000111. Nah, ini 000111 dan di sini ada simbol blank. Oke. Nah, cara kerja mesin Turing, yang pertama nih, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Nah, jadi kan tadi kan di sini kan 0. Nah, di sini langkah awal cara kerja mesin Turingnya itu diganti dengan simbol yang awalnya 0 diganti dengan simbol X. Nah, selanjutnya gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Nah, jadi ini yang dinampakkan head ini digerakkan terus sampai menemukan simbol 1. Nah, ini simbol 1-nya. Oke. Nah, sebelum menemukan simbol 1, ini jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, mesin Turing tidak menjumpai lagi 0, maka mesin Turing memeriksa apakah masih ada 1, bila habis maka string diterima atau dikenali. Nah, selanjutnya jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M ini berhenti untuk string yang tidak dikenali atau ditolak. Ada kemungkinan M itu tadi tidak berhenti atau dia ngelooping. Nah, tadi kan di sini kan 0. Nah, ini bisa berubah menjadi X. Nah, selanjutnya ini kan yang ketiga ini tadi kan sudah digerakkan, hit ini dijumpai sama simbol yang ini 1 tadi. Nah, yang selanjutnya ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Jadi ini kan simbol 1 nih. Nah, ini akan diganti dengan simbol Y. Jadi kan ini adalah simbol 1 dari kiri, paling kiri. Nah, akan diganti dengan Y. Jadi seperti ini nanti bentuknya. Nah, setelah itu, gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X.
Nah, ini dia eh ini kan tadi 0, terus dia digerakkan lagi ke kiri nih, headnya ini. Ini yang awalnya 0 digerakkan ke kiri, dia menjadi simbolnya diubah menjadi X. Nah, selanjutnya eh selanjutnya ini eh yang geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Nah, dan selanjutnya yang ini Y, dia digeser lagi. Yang satu ini nanti dia akan berubah menjadi, kan dikembalikan lagi ke satu. Nah, ganti simbol satu ini dia diganti Y. Nah, nanti di sini isinya yang ini pula nanti diganti lagi. Dia akan menjadi nah, seperti ini. Jadi X yang awalnya 0, 0, terus dia kembali lagi ini tadi yang awalnya 1, kan dia diubah menjadi simbol Y. Nah, dan seterusnya begitu pola pengerjaannya, cara kerja mesin Turingnya. Dan ini kembali lagi, ini yang 1 menjadi Y. Jadi nanti akan diperoleh mesin Turing ini akan menjadi X, mana? Ini X. Ini kembali lagi kan, yang 0 jadi X. Nah, akan menjadi X, Y. Jadi di sini tuh yang terakhir itu jadi dia kembali lagi ke langkah yang awal dan ya seperti ini. Nah, yang B ini dia simbol blank tadi, simbol kosong. Nah, kesimpulannya, string 000111 itu dikenali oleh mesin Turing. Nah, ini hasilnya, cara kerja mesin Turing tersebut. Nah, dari penjelasan sebelumnya terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Nah, di sini kan ada status A, B, C, D, dengan aksi jumpa 0 mencari 1, mencari X, sama sisa. Nah, jika yang jumpa 0 ini itu dia menemukan simbol 0. Nah, cari 1 ini dia mencari simbol 1 ke arah kanan, yang seperti tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan cari X ini mencari simbol X ke arah kiri. Sisa ini memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Nah, dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Nah, di sini jumpa 0. Nah, di sini kan sudah ada nih state B tulis X kanan. Jadi, notasi yang lebih ringkasnya itu ini kan cuma 0 tadi. Jadi B ini, yang ini B X right, R ini adalah right. Lalu di sini itu yang B ini kan jumpa 0. Lalu B 0 right. Terus yang C ini dia jumpa 0 juga. Dia C 0 left. Nah, ini kiri artinya. Nah, selanjutnya dan seterusnya akan seperti itu prosesnya. Selanjutnya di sini kan ada blank. Nah, blank ini dia mempunyai epsilon. Di sini ada epsilon B right. Nah, karena dia state-nya itu ke kanan, maka dia right. Nah, mungkin penjelasan yang saya jelaskan cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.